Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syafuddin dengan NIM 0511469902. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas praktik 3 saya. Pada tugas kali ini diminta untuk membuat website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3. Data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file yang sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Langsung menjelaskan hasil dari pengerjaan saya. Pertama, dalam soal disarankan untuk struktur proyeknya seperti ini ya. Di sini saya telah membuat struktur proyek yang mirip dengan yang diinstruksikan. Terdiri dari aset, data, JavaScript, templates, dan indeks HTML. Lalu di dalam aset ada file CSS dan gambar. Lalu di dalam file JavaScript terdapat app.js serta terdapat folder lagi yaitu komponen dan service. Di dalam folder komponen juga masih terdapat app.modal.js, dotracking.js, orderfrom.js, status bg.js, stocktable.js. Baik, ini adalah struktur dari proyek tugas 3 saya ya. Seperti ini. Sekarang masuk ke index.html. Ini adalah tampilan sederhana dari kode yang telah saya buat. Klik untuk tab stock, tracking, dan order, lalu section untuk visual, section untuk tracking, dan section untuk tab order. Baik, ini adalah untuk menjalankan template yang berada di file template di folder template. Ini adalah bagian untuk menambahkan stok baru. Bagian source untuk mengakses JavaScript dan mengakses Vue.js. Ke index.html, tampilan awalnya seperti ini ya. Saya membuat tampilan dengan sederhana, terdiri dari stok bahan ajar, tracking DO, dan pemesanan. Di dalam stok bahan ajar terdapat tempat untuk mengurutkan atau mencari bahan ajar. Bisa dicari berdasarkan UT mana dan bisa diurutkan sesuai pilihan mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, praktikun, atau yang lain. Ada fitur descending dan ascending juga. Lalu tombol untuk mereset filter, dan selanjutnya ada bagian untuk menambahkan stok baru. Kita coba menambahkan stok baru. Ini adalah tempat untuk harganya ya. Harganya 50.000. Ini quantity atau stok. Misal kita memberi stoknya 20,
dan stok amannya adalah 5. Ini adalah catatan ya. Sudah, kita coba buat berada di sini. Kita bisa mengedit juga, mengedit untuk stok dan stok amannya. Kita coba edit stok, bisa 25 ini ya. Selanjutnya ke bagian tracking DO. Kita coba memasukkan DO untuk melacak. Ya, kita coba memasukkan DO untuk melacak pada seperti ini. Nah, ini jika dimasukkan tracking DO maka akan muncul rinciannya seperti ini. Dapat NIM, nama, ekspedisi, tanggal kirim, dan paket apa yang sedang dikirim, dan juga terdapat status terakhir. Kita juga bisa menambahkan statusnya. Kirim ke rumah misalnya. Nah, bisa terjadi di sini. Lalu kita juga bisa membuat lagi telah sampai. Baik, seperti itu di bagian tracking delivery order. Ini terdapat untuk mereset. Selanjutnya adalah bagian pemesanan. Bagian pemesanan ini kita bisa memesan DO. Contohnya kita coba fungsinya. Ekspedisi reguler dasar, harganya 120.000, tanggal kirimnya 30 November 2025. Kita coba buat pesanan. DO nya DO 2025 0002 atas nama AC berhasil dibuat. Kita coba cari. Ini ya fitur yang untuk melanjutkan DO atau auto increment. Ketika kita memasukkan data, maka dia akan otomatis menambahkan lagi. Kita coba cari yang tadi. Nah, berhasil. Ini adalah DO yang telah kita masukkan tadi, atau data yang telah kita masukkan tadi. Sudah. Dalam pengerjaan kali ini, saya pertama-tama menyusun file proyek seperti instruksi. Ini ya. Menyusun file proyek sesuai instruksi yang ada di file PDF. Lalu saya memasukkan data-datanya dan membuat kodenya. Pertama saya membuat halaman
stok bahan ajar terlebih dahulu yang terdiri dari template HTML dan komponen view. Ini adalah template HTML-nya, terus yang berisi komponen view. Contohnya di sini. Setelah membuat halaman stok bahan ajar, lalu saya membuat halaman DO. Lalu setelah itu membuat form pemesanan atau order form yang berisi template HTML juga dan view dan komponen view-nya. Dan yang terakhir, saya membuat CSS untuk menstyling tampilan website saya sehingga seperti ini. Bagian CSS nya seperti ini ya, terdiri dari pengaturan untuk mempercantik tampilan dari website saya. Saya kira itu presentasi tugas 3 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengerjaan atau dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.